Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan bedah soal PAS, penilaian akhir semester tahun pelajaran. Nah, membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 1. Hasil dari 2 pangkat 4 dikurangi negatif 3 pangkat 5 adalah, 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian negatif 3 pangkat 5 itu negatif 243. Berarti 16 dikurangi negatif 2. Bentuk akar dari 3 pangkat 6 per 5 adalah, 3 pangkat 6 per 5, bentuk akarnya adalah akar pangkat 5 dari 3 pangkat 6. Ini adalah sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. A pangkat 3, hasil dari akar 24 dibagi akar 3 dikali akar 2 adalah akar 24 dibagi akar 3 dikali akar 2 bisa dicampur atau digabung semuanya dalam akar. Jadi akar 24 dibagi 4. Hasil dari 5 akar 12 dikurangi akar 75 ditambah akar 27 adalah, yang 12, 75, dan 27 kita kecilkan atau dicari dengan pohon faktor. Berarti 5 nomor 5. Hasil dari 1/5 pangkat negatif 3 ditambah setengah dipangkatkan negatif 2 adalah, ini adalah sifat bilangan berpangkat. A pangkat negatif N akan sama dengan 1/a pangkat N. Jadi, soal nomor 6. Bilangan berikut ini yang senilai dengan pecahan 34 per 2 akar 5 dikurangi akar 3 adalah, ini adalah bentuk merasionalkan penyebut, itu dengan cara mengalihkan dengan sekawan dari penyebut tersebut. Soal nomor 7. Bentuk baku dari bilangan 0,0000279 adalah, catatannya mundur beberapa langkah sampai angka 2, atau artinya hanya ada satu angka di belakang koma. Berarti nomor 8. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 5, B pangkat 3 per A pangkat negatif 1, B pangkat 4 dikali A kuadrat B pangkat 4 per A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1 adalah. Kemudian soal yang nomor 9. Sebuah segitiga memiliki panjang alas 4 akar 3 cm dan tinggi 7 akar 6 cm. Maka luas daerah segitiga tersebut adalah berapa cm persegi? Nah, luas segitiga kita tahu rumusnya nomor 10. Hasil dari 3 pangkat 5 per 3 dikali 3 pangkat negatif 7 per 3, kemudian dibagi dengan 9 pangkat 2 per 3 adalah, kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu, jadi kita ubah yang nomor 11. Bentuk umum persamaan kuadrat X dikurangi 2 dikali 3X ditambah 5 sama dengan X dikali X dikurangi 2 adalah, berarti kita uraikan terlebih dahulu X dikali 3. Soal nomor 12. Apabila salah satu akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah bx ditambah 36 sama dengan 0 adalah 3, maka nilai b-nya adalah, 2x kuadrat ditambah b nomor 13.
Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurangi 7x sama dengan 20 adalah, oke, kita ubah ke dalam bentuk implisit dulu, 20-nya pindah ke kiri menjadi 6x kuadrat dikurangi 7. Nomor 14. Akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 sama dengan 0 adalah, oke, karena melihat pilihan gandanya adalah X1,2, berarti ini adalah rumus ABC atau rumus kuadratik yang soal nomor 15. Persamaan kuadrat yang memiliki dua akar bilangan real berbeda adalah, oke, syarat persamaan kuadrat memiliki dua akar bilangan real berbeda adalah diskriminannya nilai diskriminasi. Soal nomor 16. Apabila P1 dan P2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 12 dikurangi 4P dikurangi P kuadrat sama dengan 0, maka nilai P1 ditambah P2 dan P1 dikali P2 berturut-turut adalah. Soal nomor 17. Persamaan kuadrat dalam X yang akar-akarnya P dan negatif Q adalah, oke, persamaan kuadrat secara umum rumusnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikali X, kemudian ditambah hasil. Soal nomor 18. Akar-akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah. Soal nomor 19. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah X dikurangi 2 cm, X cm, dan X ditambah 2 cm. Nah, maka keliling ke segitiga tersebut adalah, oke, karena di sini. Soal nomor 20. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 4 dengan sumbu X adalah, oke, jika fx sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan kemudian dikurangi 4, akan kita coba kalian menyelesaikan 10 soal berikut. Soal yang pertama, hasil dari 8 akar 28 dikurangi 3 akar 112 ditambah 5 akar 175 adalah, oke, catatan nomor 2. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 9 B pangkat 7 per A pangkat negatif 4 B pangkat 8 dikali dengan A pangkat 5 B pangkat 6 per A pangkat negatif 7 B pangkat 3 adalah, oke, sifat bilangan. Soal nomor 3. Bilangan berikut ini yang senilai dengan pecahan 48 per 2 akar 3 dikurangi akar 5 adalah. Nah, di sini karena bilangan irrasional, berarti kalian harus merasionalkan penyebutnya. Soal nomor 4. Bentuk baku dari bilangan 0,00000008547 adalah, oke, kalian harus memundurkan komanya beberapa langkah sehingga hanya ada satu angka 5. Sebuah segitiga memiliki panjang alas 15 akar 2 cm dan tinggi 8 akar 6 cm. Maka luas daerah segitiga tersebut adalah, catatan luas segitiga sama dengan setengah kali. Soal nomor 6. Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 12 adalah, oke, kalian ubah dulu yang 12-nya ke kiri sama dengan, kemudian faktorkan. Mana yang nilai. Soal nomor 7. Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah, nah, kalau melihat jawabannya seperti ini, berarti harus memakai rumus ABC. Soal nomor 8. Apabila
M1 dan M2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. 27 ditambah 15M dikurangi 3M kuadrat sama dengan 0, maka nilai M1 ditambah M2 dan M1 dikali M2. Soal nomor 9, akar-akar dari 5x kuadrat dikurangi 35x ditambah 40 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah jumlah akar-akar. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah x dikurangi 4 cm, x cm, dan x ditambah 4 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah karena di sini silahkan kerjakan latihan PAS. Yang pertama, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Dan kemudian jawaban A, B, C, atau D-nya kirimkan langsung via WA Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.